Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut ya. So for today, you will learn about how to balancing the redox equation. But first, you need to know how to find the oxidation state, the first one, and then how to calculate the change in the oxidation state. After that, how to balancing the redox equation. Half redox equation, halfnya dulu. Kita belajar ngebalance untuk reduksinya dulu. Habis itu balance lagi untuk yang oksidasinya. Habis itu baru kita gabungkan menjadi full equation-nya. Pertama-tama, kan kemarin sudah belajar gimana caranya nentuin, oh dia oksidasinya berapa, oxidation state-nya berapa, ya kan guys? Nah, awalnya itu dulu. Kalau itu kamu salah, yang menghabiskan waktu kalian bakalan ngerjain ini. Contohnya, Fe2+, karena dia 2+, so oxidation state untuk Fe 2++2. Ini ada di reaktan kan guys? Fe-nya di reaktan. Nah, nanti yang kalian akan cek atau ngebalance-nya itu atom yang sama. Karena di sini Fe, kalian nyari atom yang sama. Fe juga yang ada di produk. Fe3+ di sini. Berarti apa? Berarti oxidation state untuk Fe-nya juga 3 positif. So, pertama, cek oxidation state yang di reaktan sama yang di produk, masing-masing atom. Kalau ada yang berbeda, itu berarti dia kemungkinan teroksidasi atau tereduksi. Yang tereduksi berarti oxidation state-nya menurun. Ada penurunan. Sementara yang oksidasi, oxidation state-nya naik. Karena di sini 2 menjadi 3, berarti dia reaksi oksidasi. Dan ingat, kalau oksidasi itu elektronnya, dia mengeluarkan elektron, loss elektron. So, elektronnya ada di produk. Sementara kalau reduksi, dia kebalikan oksidasi kan. Dia elektronnya gain elektron, so elektronnya ada di reaktan. Nah, itu untuk membedakan yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Kedua, setelah mendapatkan, oh ini oxidation state untuk Fe ada peningkatan, berarti dia reaksi oksidasi. So, kalian fokus ke si Fe-nya doang. Gitu. Walaupun misalnya nanti ada atom-atom yang lain, kalian fokus ke atom yang berubah oxidation state-nya. Karena kita ngomongin redox. So, fokus ke yang terjadi reduksi sama oksidasi. Sudah kayak gitu, wait. Oke. Udah kayak gitu, kalian harus nyari perbedaan, the change dari si oxidation state-nya. Ternyata ini dia mulai aneh lagi. Change berarti perubahan. Tadi kan Fe 2+ menjadi Fe 3+. So,
dari plus 2 menjadi ke plus 3, dia perbedaannya berapa? Itu adalah the change of oxidation state atau oxidation number-nya. Nyari selisihnya, guys. Selisihnya dari plus 2 ke plus 3 adalah 1. Ya kan? Perbedaannya adalah 1. Nah, nanti kalian jangan salah. Misal, ada X-nya itu misalnya min, terus di sininya dia jadinya ini min 2, terus di sininya dia jadinya misalnya X plus 2. Dari min 2 ke plus 2, the change-nya berapa? Perbedaannya berapa, guys? Perubahannya. Berapa? 4. 4 ya. Jangan langsung dikurang, misalnya min 2 plus 2, 0, kayak gitu. Karena di sini ngomongnya perbedaan atau selisih, lebih ke selisih. Selisih dari min 2 ke plus 2 itu ada berapa? Kalau kalian bingung, kalian bisa gambar kayak, ini apa sih namanya? Misalnya ini 0, terus di sini min 1, di sini min 2, biar nggak salah gitu. Plus 1, ini plus 2, plus 3. Karena terkadang ada anak yang bingung untuk nentuinnya gitu. Dari min 2 ke plus 2, berapa kali ini perbedaannya? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 bedanya. Gitu. Itu kalau misalnya kalian bingung ya cara untuk menentukan. So, kayak gitu. Pertama, nyari atom yang memiliki perbedaan atau perubahan si oxidation state-nya di reaktan sama di produk. Berarti dia adalah yang mengalami reduksi atau yang mengalami oksidasi, ya kan? Kedua, carilah atau menentukan perbedaan oxidation state-nya itu, selisihnya ada berapa. Nah, selisih inilah yang nanti kalian hitung, kalian tambahkan. 1, karena ini kan dia oxidation sama reduction itu transfer elektron kan, guys. Ada yang loss, ada yang gain elektron. Nah, ini adalah yang loss atau gain elektronnya. Berarti ada 1 elektron yang dia keluarkan. Gitu. Terus di sini ada 4 elektron yang dia ini di sini ada elektron yang masuk ataupun yang keluar, kayak gitu. Nah, masuknya di mana? Di reaktan atau di produk. Itu kalian tinggal lihat yang mana yang lebih elektropositif atau yang mana yang lebih positifnya. Karena elektron itu negatif, berarti dia akan mau ngebalance-nya akan masuk ke yang lebih positif. Karena di sini plus 2 sama plus 3 lebih positif dong. So, di sini akan ditambah 1 elektron. Satunya biasanya nggak tulis. Jadi akan dia balance. Apa yang balance-nya? Si oxidation state-nya dia balance karena penambahan elektron. Plus 3 min 1 kan, karena elektronnya itu negatif. Sama dengan plus 2. Ini juga sama. Misalnya perbedaannya 4 selisihnya. 4 elektron. Elektronnya dimasukin ke mana? Dimasukin ke yang lebih positif. Min 2 sama plus 2 positif yang mana? Namanya juga mau ngebalance kan, guys. Kalau yang negatif biar balance masuknya ke yang positif. Yang positif biar balance masuknya ke yang lebih banyak negatifnya. Berarti di sini akan plus 4 elektron. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang ke balancing. Untuk ngebalancing redox ini, geng,
tahapannya lumayan banyak. Salah satunya tadi, tentuin dulu atom mana yang terjadi reduksi ataupun oksidasinya. Habis kayak gitu, kalian harus ngebalance dulu jumlah atomnya. Seperti yang sudah kalian pelajari kan, kalau ngebalance equation itu biasanya kalian nambahin koefisien di depan, ya kan? Contoh, CaOH 2 kali ditambah HCl, dia akan menjadi kalsium chloride plus water. Sudah balance belum? Belum dong, karena harus ada yang ada jumlah atom yang berbeda. Di sini caranya 1, di sini caranya ada 2. Berarti kalian balance-nya dengan penambahan koefisien di depan. Nambah koefisien di depan, ya kan? 2Cl. So di sini Cl-nya sudah balance. Terus H-nya gimana? H-nya di reaktan ada 4. Di sininya 2, di sini 2 kan. Berarti di sini kita harus nambah koefisien 2 supaya balance. O-nya pasti akan sudah balance. Gitu. Ini kalau nge-balance equation yang biasa. Terus kalau mau nge-balance equation untuk yang redox, itu caranya. Nah. Pertama, sama kayak yang tadi. Nge-balance jumlah atomnya dulu. Kalau ada atom si yang mengalami reduksi ataupun oksidasi, dia berbeda jumlahnya, kalian nge-balance jumlah atomnya dengan tambah koefisien. Ini sebelum masuk ya. Nah, habis kayak gitu, kayak yang tadi sebelumnya Miss ajarin, kan kalian sudah nentuin oxidation state-nya tuh si atom tersebut di reaktan dan di produk. Nah, kalian nyari selisihnya, terus karena berbeda kan oxidation state-nya, makanya untuk ngebalance-nya kalian nambah elektron. Gitu. Udah kayak gitu, kalian harus ngecek charge-nya. Charge itu apa? Muatan. Muatan si reaktan dengan muatan si produk itu harus balance. Gimana cara ngebalance-nya? Kalian tambahin H+ untuk acid, amin untuk base. Ini kalian jangan salah ya. Base atau alkalin itu adalah masuk basah maksudnya. Setelah itu, kalau belum balance juga, kalian terakhir tambahin air atau H2O di dalam equation. Contoh yang pertama, kayak yang tadi. Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, pertama balance atom. Atomnya, pertama kalian harus ngecek yang terjadi oksidasi atau reduksinya dengan melihat perubahan oxidation state-nya, ada yang naik atau ada yang turun. Nah, kalau di sini udah jelas ya, Fe-nya +2, di produknya Fe-nya +3, berarti ada perubahan. Perubahannya naik, berarti oksidasi. Nah, baru kalian cek di sininya, ngebalance jumlah atom. Atom Fe di reaktan sama di produk sudah balance, berarti ini kita udah selesai. Selanjutnya, kita balance oxidation state-nya dengan penambahan elektron. Oxidation state-nya berbeda kan? +2 sama +3. Caranya kayak yang sebelumnya, cari selisihnya. Selisihnya adalah 1. Makanya kita tambahin elektron. 1 elektron. Penambahan 1 elektron di sebelah mana? Di sebelah yang lebih positif. Karena untuk membalance kan. So, kalau mau nambah yang negatif, berarti yang positif. Nambah yang positif, berarti yang negatif. So, di sini tambah 1 elektron. Udah tuh.
Setelah itu, makanya Miss ada susah nih kalau pakai ini. Bentar ya guys. Nah, setelah itu guys, udah nih oxidation state-nya dia sudah balance. Sekarang kita ngecek charge-nya. Charge itu apa? Charge itu adalah muatan. Muatan di reaktan dan di produk. So, yang ini kan untuk oxidation state kan. Kita udah clear nih, udah selesai. Berarti kalian sudah nggak fokus ke sini lagi. Kita fokus ke charge-nya dia. Fe punya charge atau muatan plus 2. Nggak ada lagi kan. Nah, sekarang di produk sudah berubah. Fe yang di produk, dia plus 3 ditambah E-nya min 1. Plus 3 min 1 sama dengan plus 2. Yang satu di kiri plus 2 atau di reaktan plus 2, di produknya juga plus 2. Berarti sudah balance. Kalau sudah balance, ini clear. Kita nggak perlu tambahin H+ atau OH. Berarti apa? Berarti equation-nya untuk yang ini, si Fe ini, ya udah cuman seperti itu doang. Fe2+ menjadi Fe3+ plus elektron. Gitu. Kalau dia sudah balance, nggak perlu ke add water. Kecuali kalau mereka belum pada balance semua. Kayak gitu, guys. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Miss nambah-nambahin yang ada penambahan add water-nya. N2+. Sekarang kita lanjut yang penambahan add water-nya tersebut. MnO4 min menjadi Mn plus 2. Ya, betul. Nah, gimana cara nentuin dia untuk nge-balance equation-nya? Ini di dalam acid. Ya. Pertama, cari atom yang mengalami perubahan oxidation state-nya. Kalau di sini udah jelas, Mn. Kenapa? Karena di kanannya nggak ada oksigen. Jadi nggak mungkin dong oksigen ada perubahan oxidation state-nya. Kalian cari dulu oxidation state-nya berapa. Ini mah min 2 kali 4, min 8. Totalnya harus min, berarti Mn di sini harus plus 7. Ini plus 7, yang ini plus 2. Ya kan? Selanjutnya, kita ke atom. Kita balance atom dengan penambahan add koefisien. Atom yang kalian fokuskan adalah atom yang mengalami perubahan oxidation state-nya. Hanya si Mn aja, guys. O-nya nggak usah. Nah, di reaktan, Mn-nya cuma ada 1. Di produk juga ada 1. Berarti kita nggak perlu penambahan koefisien. Clear-nya. Kemudian, selanjutnya, kita nge-balance oxidation state-nya dengan penambahan elektron. Plus 7 ke plus 2, selisihnya berapa? 7 ke 2, berapa selisihnya, guys? 5, Miss. Sip. 5. Berarti kita nambah 5 elektron.
5 elektron. Kita tambahnya di reaktan atau di produk. Seperti yang tadi Miss bilang, karena elektron itu negatif, kita masukin ke yang lebih positif. Berarti ke sebelah kiri. Plus 5 elektron. Ngobrolin oxidation state-nya sudah. Kita lanjut ke charge. Kalau ke charge, yang ininya sudah nggak perlu, guys. Hapus. Nah, yang ininya tuh kalian sudah nggak perlu. Karena oxidation sampai oxidation state-nya itu doang, kita pakai karena ngambil oxidation state, kita pakai yang oxidation state-nya. Karena kita sudah selesai ngebalance-nya, berarti nggak perlu. Nah, sementara yang untuk ngebalance charge ini, kalian ngelihat charge keseluruhannya. MnO4-. So, keseluruhannya dia punya charge -1. Terus kita udah nambah 5 elektron kan, berarti kita tambahin -5. -1 -5 sama dengan -6. Sementara di sini charge-nya +2. Sama seperti yang tadi, kalian ngebalance-nya dengan cari selisihnya. Dari -6 ke +2, selisihnya berapa? Berapa? 8, Miss. Sip. 8. Nah, untuk ngebalance charge, kita nambahin H+ atau OH-. Karena acid, berarti kita tambahin H+. 8H+ yang akan kita tambahkan. Di sebelah mana? Di sebelah yang lebih negatif. Yaitu yang mana? Yang -6. Lebih negatif kan? Yang satu kan positif. So, di sini kita tambah +8H. Nah, udah selesai nih charge-nya. Sekarang kita nambahin ion. Perlu atau enggak gitu ya. Kalau nggak perlu mah nggak usah. Kalau perlu kalian harus tambahkan. Melihatnya dari mana? Yang ngitung dari jumlahnya aja, guys. Mn udah balance dong, karena kan sebelumnya kita atom Mn yang kita balance. Terus di sebelah kiri ada H, ada O. Berarti di kanan juga harus ada H, ada O. So, water akan dimasukin ke yang sebelah kanan. Jumlah waternya atau jumlah atomnya juga harus balance. Di sebelah kiri atau reaktan ada 8H, sama ada 4 oksigen. So, di sebelah kanan juga harus 8H dan 4 oksigen. Berarti nambah berapa? Nambah 4H2O. Jadi deh, ini adalah half reaction atau balance equation untuk reduksi dari MnO4- menjadi Mn2+. Ini reduksi, karena elektronnya ada di sebelah kiri. Itu half sama half ya guys. Tadi nah, sekarang gimana cara nentuin full equation-nya? Tadi kita udah dapat yang Fe. Fe2+ menjadi Fe3+ plus 1 elektron. Ini adalah reduksi. Ini adalah oksidasi. So, kalau ditanya half equation, ya kalian buat half equation untuk redox doang. Half equation untuk oxidation doang. Tapi kalau ditanya full equation, berarti ada reduksi, ada oksidasi. Caranya gimana? Seperti yang sebelumnya, semuanya harus dalam keadaan balance. Equation pertama sama kedua sudah balance, guys. Karena sebelumnya sudah kita balance. Tetapi kalau jadi full, itu ada yang tidak balance, yaitu apa? Elektron. Jumlah elektron di
atas atau di kiri dia ada 5, sementara di bawah cuma ada 1. Sementara seperti yang kalian tahu, untuk full equation itu tidak ada elektron, ya kan? Kalian udah belajar beberapa equation, dan itu nggak ada penulisan elektron di dalamnya, full equation ya. Makanya untuk ngebalance elektron ini, kedua elektron itu, kalian kalikan supaya bisa dieliminasi. Yang atas kalian kalikan dengan 1, yang bawah kalian kalikan dengan 5. So nanti elektronnya jumlahnya ada 5 kan? Jadinya elektronnya jumlahnya juga 5. 5 kali 1, 5. 1 kali 5, 5. Nah, perkalian 5 ini tidak hanya untuk elektron, tapi Fe-nya jadi 5, di sini juga jadi 5 koefisiennya. Nah, kalau udah elektronnya sudah sama, baru bisa kalian eliminasi. Seret. Udah deh, jadi full equation-nya adalah tulis semuanya. MnO4 min ditambah 5Fe 2 plus ditambah 8H plus menjadi Mn 2 plus 5Fe 3 plus 4H2. Udah selesai. Oke. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain dulu? Miss, tadi yang 8H plus kenapa di kiri dah, Miss? Kenapa di kiri? Tadi karena dia positif. H-nya ini kan positif. Ya positif. Jadi masukin ke yang lebih negatif. Ini hapus dulu ya. Ini anggap aja 8H plusnya belum ada. H2O-nya juga belum ada kan. So, itu penambahan H sama penambahan OH kita nentuin dari untuk mau ngebalance si charge-nya. Kalian lihat charge untuk di reaktan sama charge di produk itu harus balance. Makanya ditambah H plus atau OH. Charge-nya beda ya. Kalau oxidation state kan cuman satu atom Mn-nya doang. Tapi kalau charge itu untuk full semuanya. Untuk MnO4 dia charge-nya adalah -1. Terus kita udah nambahin 5 elektron, berarti -1 -5. Totalnya adalah -6. Sementara charge di produk cuman ada +2. Ini H2O yang ini kan belum dimasukin. Yang satu -6, yang satu +2. Kita nambahin H+, H+ itu positif. Namanya juga mau ngebalance kan guys. Kalian mikir aja kayak timbangan. Kalau yang H2-nya lebih berat di sebelah yang H2-nya lebih kurang nih. Ini kan lebih kurang nih sebelah kiri. Terus kita mau nambah. Supaya ngebalance, nambahnya ini kita masukin yang lebih kurang atau yang lebih banyak. Supaya ngebalance kita nambahinnya yang lebih kurang dong. Karena positif di sini. So, kita masukin ke sebelah reaktan. Gitu. Nyambung, Mer? Nyambung, Miss. Oke. Itu kalau dalam bentuk kalau dalam acid. Tapi kalau dalam base atau basa, berarti yang kita tambahin OH- kan. Kalau kita tambahin OH-, yaitu karena yang kita tambahin itu adalah negatif, istilahnya kayak kita mau kurangin kan muatannya supaya balance. So masukinnya kemana? Ke yang lebih positif. So kalau dia dalam bentuk basah, di dalam basah OH-nya kita masukin di sebelah kanan. Karena yang positifnya adalah +2 di produk. Oke, gitu. Pertanyaan yang lain, guys. Miss, Mm-mm. berarti kalau
H plus itu ini deh, gimana ya, Miss? Kapan kita plus pakai H plus terus pakai O min, terus berarti kalau pakai O min di kanan dong, Miss. Oh, gini, di soal itu biasanya dikasih. Jadi setiap reaksi redox itu harus ada situasinya, guys. Nah, situasi di sini dia akan sulit untuk bereaksi. Sama aja kayak kemarin kita sudah belajar tentang EA kan, aktivasi energi gitu. Kalau EA-nya tinggi, dia akan sulit untuk bereaksi. Kalau EA-nya rendah, dia akan lebih mudah untuk bereaksi. Nah, reaksi-reaksi redoks itu biasanya punya EA-nya yang tinggi. Untuk mempermudah reaksi, dia nambah katalis. Katalis itu adalah zat untuk mempercepat reaksi. Nah, katalisnya ini biasanya dalam bentuk asam ataupun dalam bentuk basa untuk mempercepat reaksinya. So, pasti di soal akan dikasih tahu, oh dia dalam bentuk asam, reaksinya di dalam asam, atau dia reaksinya di suasana basah, kayak gitu. Ya tinggal kalian lihat di soalnya, asam atau basah. Kalau asam H+, kalau basah OH-. Pada umumnya dia dalam dalam suasana asam, guys. Karena lebih mudah didapat asam itu daripada yang basah. Kalau di lab. Dan kalian nggak bisa bilang, oh OH- itu pasti di sebelah kanan atau di produk. Yang H+ pasti di sebelah kiri. Itu nggak bisa. Yang kalian perhatikan adalah charge-nya itu. Yang lebih negatif di reaktan atau di produk. Kayak gitu. Kalau kalian ngitung yang lebih negatifnya di reaktan, berarti kalian nambahin positif di sini. Kalau dia dalam bentuk acid. Tapi kalau yang negatifnya di produk, ya kalian nanti nambahin yang acidnya ya di produk. Kayak gitu. Jadi nggak selalu H+-nya di kiri, nggak selalu OH-nya di kanan. Sama juga dengan elektron. Kalian penambahan elektron ya tergantung dia reaksinya reduks atau oksidasi. Reduksi atau oksidasi. Kalau reduksi ya pasti di sebelah kiri. Kalau oksidasi pasti di sebelah kanan. Paham Nadir? Paham, Miss. Makasih, Miss. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Nanti kita belajar yang half equation-nya dulu. Kalau yang full equation ini mah gampang. Kalau masing-masing half equation-nya kalian sudah paham. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita lanjut ya. Kalian latihan soal. Sekalian nanti Miss bahas kan. Nih. Yang gampang dulu. Tadi ini udah, berarti ini kita skip. Yang gampang, ini dulu guys. Na menjadi Na+. Bisa lah ya, kalau nulis di chat. Insya Allah Miss-nya ngerti bacaan. Mau baca chat kalian nanti.
Udah ada yang jawab? Satu orang. Oke, 2 orang. Sip, guys. Gampang lah ya yang NA ini. Jadinya adalah NA-nya 0. Jangan lupa ya. Jadi NA plus. NA di sini 0. Kenapa 0? Karena dia elemen biasa. Ya kan? NA plus plus 1. NA-nya cuma ada 1. Sama-sama 1. Berarti yang atom kita udah clear. Sekarang kita ke oxidation state nih. Yang nambahin elektron. Bedanya berapa elektron? 1 elektron. Masukin ke mana? Masukin ke yang lebih positif. Karena dia oksidasi kan dari 0 ke plus 1 naik. Pasti kalau oksidasi di produk elektronnya. Elektron. Nah, udah kayak gitu, kita hapus aja biar kalian nggak bingung. Oxidation state-nya sudah selesai. Udah selesai oxidation state, kita lanjut ke charge atau muatan. Muatan di sini Na-nya 0, karena nggak ada muatan kan. Sementara di produk Na-nya 1, kita sudah nambah elektron, min 1. Plus 1, min 1, sama dengan 0. So, charge-nya sudah balance. Charge-nya sudah balance, berarti kita tidak perlu penambahan H+ atau OH-. Udah selesai. Good job. Raka, Talita, sama Neta. Alhamdulillah bisa ya. Yang lainnya insya Allah juga bisa. Lanjut. Coba. I2 sama Imin. Oke, Meta udah. Ayo yang lainnya tuh. Nah, ini jangan salah ya, karena I-nya berbeda jumlah atomnya. Oke, Talita. Ini tunggu satu lagi.
Nggak ada kah? Oke, guys, ini jelasin aja ya. Ini hati-hati. Kalau kayak gini kan kelihatan lah ya bedanya. Kalau misalnya dalam bentuk kayak gini nih, H2O2 menjadi H2OO-nya 2, di sini O-nya cuma 1. Kalau O-nya yang berubah, nah itu kalian juga jangan lupa harus di balance jumlah atomnya. Lanjut, E2 menjadi imine. Udah jelas lah, yang pasti berubah adalah I-nya. Karena I2 dia ada dalam bentuk elemennya, elemen bebasnya, so dia 0, sementara imin adalah min 1. Untuk nge-balance atom kita tambahin koefisien. Yang satu I-nya 2 di sebelah kiri, sebelah kanan kita harus tambahin 2 elektron, 2 koefisien. Nah, guys, untuk oxidation state kita nambahin elektron kan. Perbedaannya berapa? Perbedaannya 1. Jangan lupa, kita udah nambah koefisien di sebelah sini. Berarti kita harus kali dengan jumlah atomnya. Bukan koefisien ya, jumlah atom. I-nya ini ada 2. Berarti kita harus dikali 2. Jadi 2 elektron. Nah, catatan tuh ya guys. Ini sengaja nggak ngasih tahu kalian dulu supaya kalian ingat. Kalau salah kan biasanya ingatnya lebih cepat. 2 elektron, bukan 1 elektron. Ingat, kalau atom, jumlah atomnya lebih dari 1, berarti harus di-balance pakai koefisien. Dan jumlah elektronnya harus dikali dengan jumlah atomnya. Kanan kiri jumlah atomnya ada 2, berarti harus dikali 2. 2 elektron kita masukin kemana? Kayak yang tadi, karena elektron itu negatif, kita masukin ke yang lebih positif, yaitu di reaktan. Plus 2 elektron. Udah kayak gitu, baru kalian nge-balance charge-nya. Ini Miss hapus, biar nggak bingung. Sekarang balance charge. Untuk balance charge, kalian hanya perlu lihat charge-nya saja. I2 nggak ada charge, berarti 0. 2 elektron, berarti min 2. Min 1 kali 2 kan. I-min, berarti min 2. Karena min 1 dikali 2 juga. Berarti sudah balance. Di reaktannya min 2, di produknya min 2. So, sudah balance, kita nggak perlu tambah-tambahan yang lain. Inilah half equation untuk si reduksi berarti. Reduksi I2 menjadi imin. Gitu. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya coba yang ini. NO3- menjadi NO. Nah, sekarang nih kemungkinan sampai ada penambahan air segala. Yuk. Pasti butuh waktu yang lebih lama. Coba dulu ya. Ini dalam acid aja guys, biar gampang.
yang udah di chat ya guys. Masih belum kah? Udah 3 menit. Ah, udah 1, alhamdulillah. Oke. Udah dapat. Tulis ini dulu. Udah. NO 3 min plus 5 elektron plus 6H plus menjadi NO plus 3H2O. Sekarang kita cek ya. Tuh, NO 3 min menjadi NO. Cek dulu atom yang mana yang mengalami perubahan oksidasinya. Karena nanti yang fokus kan si atom itu. Oksigen min 2 kali 3 sama dengan min 6. Totalnya harus min 1. Berarti N-nya ini harus plus 5. Sementara di NO, O-nya min 2, N-nya plus 2. Ya kan? Berarti apa nih? Berarti dia reaksinya reduksi karena penurunan dari plus 5 menjadi plus 2. Lanjut. Perubahannya berapa selisihnya? Yang kalian fokuskan hanya yang berubah saja. Yang nggak berubah yang ngapain, ya kan? Atomnya sudah satu, berarti untuk ngebalance atom sudah clear. Lanjut, ngebalance oxidation state-nya dengan penambahan elektron. Dari plus 5 ke plus 2, berubah berapa elektron? 3. 3 elektron yang akan kita tambahkan. Pertama, karena reduksi. Kedua, karena memang yang positifnya di sebelah kiri. Berarti 3 elektron kita masukin ke dalam sini. Wait, kenapa 5 elektron? 2 kali 3, 6, guys. 6 biar 5 plus 5. Benar kan? Ini nggak salah. Lanjut dulu lah ya. Nah, udah nih, sekarang kita ke charge-nya atau ini sudah bilang kita pakainya acid aja biar lebih mudah. Acid untuk charge berarti kita ngitung di sini min 1, di sininya min 3. Min 1 untuk NO3 min sama min 3 dari 3 elektron yang sudah kita tambahkan. Sementara di sini dia 0. Berarti di sini totalnya adalah min 4, di sini 0. So, perbedaannya adalah 4. Karena kita nambah berapa elektron? Elektron H+, berarti 4H+ yang kita tambahkan. Masukin ke mana? Masukin ke yang lebih negatif dong. Plus 4H. Nah, di sini kita nambah berapa H2O kalau kayak gitu.
2H2O. Hanya 4, O-nya 2 tambah 1, 3. Udah pas. Berarti inilah si balance equation untuk reaksi reduksi yang ini. Gimana guys? Coba dicek kalian salahnya di mana. Ya nanti nggak salah lagi. Atau masih bingung? Miss, Iya. boleh minta tolong dijelasin ulang nggak Miss yang tadi yang buat dapetin oxidation state Miss? Oke, yang NO ya. Miss. Ini hapus supaya. Yep. Kita coba ulang. NO3- menjadi NO-nya doang. NO3-, O-nya itu -2 kan, oxidation state-nya. -2 dikali 3, karena ada 3 nih. -2 dikali 3 sama dengan -6. Totalnya harus -1 kan guys. -6 ditambah berapa supaya -1? Pasti +5. +5 -6 sama dengan -1. Ya kan? Berarti N-nya +5, sementara yang ini O-nya -2, N di sini pasti +2, karena totalnya 0. Dia netral compound-nya. Sampai situ bisa, Nadif? Bisa Miss. Oke. Next. Yang kita balance adalah yang ada perbedaan atau yang berubah. Dari +5 ke +2. Bedanya berapa elektronnya? Iya, beda berapa dia? Beda 3 elektron. Karena satu dioksidasi kan, dia reduksi kan, ininya +5, dia turun menjadi +2, reduksi. So 3 elektronnya ini kita masukin ke reaktan. Ingat, elektron itu negatif, makanya kita masukin ke yang lebih positif, yaitu yang +5, lebih positif. 3 elektron. Atom udah, oxidation state kita udah. Untuk charge-nya, kalian hitung charge-nya aja. Jadi oxidation state-nya sudah clear nih, sudah nggak perlu lagi. Karena sudah kita balance. Fokus ke charge-nya aja. Untuk charge-nya, ya tinggal kalian hitung. NO3 -1. Kita udah nambah 3 elektron, berarti -3. -1 -3 sama dengan -4. NO-nya nggak ada charge kan? Dia 0. So, perbedaannya adalah 4. Beda 4. Karena di dalam acid kita tambah H+. 4H+. Nambahnya di mana? Ini adalah jumlah reaktan, charge untuk reaktan. Ini jumlah charge untuk produk. Karena yang mau kita masukin ada yang positif, kita masukin ke yang lebih negatif, yaitu di reaktan. So, di sini nanti kalian tambahin 4H+. Makanya, karena nambah 4H+, pasti di sini kita tambahin 2H2O. Karena hanya harus 4 kan. Berarti di sini H2O-nya harus 2, supaya total hanya 4. Masih ada yang bingung? Udah jelas Miss. Terima kasih Miss. Oke, sama-sama. Nah, guys, karena waktunya juga sudah habis, 8.40 kan kita. Ini ada yang mau nanya lagi nggak? Kemungkinan besar nanti bakal masih kalian latihan. Enggak deh, sampai 8.50, berarti kita masih bisa satu soal lagi seenggaknya. Yuk, latihan satu soal lagi yang ada
ada O-nya ada 2. Kalau enggak, kalau ini pasti sama aja. SO4. Coba ini guys. SO4 2- sama SO2. At least 1 orang lah jawab. Nanti bisa dibantu. Yuk, yang bisa. Belum juga, guys. Tadi udah ada Nadif, cuman kurang lengkap. Ayo dilengkapin dulu.
Nanti baru Miss jelasin. Miss nggak mau Miss doang yang nanti yang belajar lagi. Sip, udah dapat. Coba Miss tulis dulu ya jawaban teman kalian. SO42 ditambah 2 elektron ditambah 4 H+ menjadi SO2 plus salah SO2 dong. Ditambah 2H2. Sekarang kita cek ya guys. SO4 min menjadi SO2. Ini udah jelas kan? S-nya yang akan berubah. Koefisien oxidation state-nya. Kita hitung dulu. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Totalnya harus min 2, berarti S-nya harus plus 6. Plus 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Ya kan? Berarti S di sininya plus 6. Sementara yang ini min 2 kali 2 sama dengan min 4. Totalnya harus 0 karena dia netral. Berarti S-nya harus plus 4 supaya 0. Nah, atomnya dia sudah balance dong, karena S-nya cuma 1, yang ini S-nya cuma 1. Fokus di S ya, karena oxidation state yang berubah adalah di S-nya doang. Lanjut, untuk balance oxidation state, kita tambah elektron. Plus 6 sama plus 4, perbedaannya berapa elektron? Beda 2, ya kan dia turun 2 elektron. So, 2 elektron lah yang akan kalian tambahkan. Di mana? Karena dia reduksi, karena dia yang positifnya di sebelah kiri, atau dia reaktan, berarti plus 2 elektron kita tambahin di reaktan. Oxidation state dengan penambahan elektron sudah clear juga. Sekarang kita lanjut ke charge. Ke charge, biar aman, Miss hapus dulu. Nah, di charge ini, charge-nya saja yang kalian fokuskan. SO4, charge-nya ada 2 min, berarti min 2. 2 elektron, charge-nya ada min 2 juga. Min 2 sama dengan min 4. Sementara SO2-nya 0. Min 4 ke 0, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 4. Di dalam acid, berarti kita tambah H. 4H+. 4H+ ditambahnya ke yang mana? Ke yang lebih negatif, yang kurang. Karena yang kita masukin adalah yang positif. Kan? So, kita masukin ke reaktan. Karena total reaktan charge-nya adalah min 4. Ditambah 4H+, terakhir kita nambahin air. SO2 nggak ada H. Sementara di kiri atau di reaktan dia punya H. So, di produk kita harus tambahin H dengan cara penambahan air. Berapa jumlah airnya? Karena di sini 4H+, berarti kita juga perlu 4 jumlah total H, berarti 2H2O. So, alhamdulillah, teman kalian sudah bisa, sudah benar balance equation. Seperti itu, guys. Masih banyak yang bingung kah? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum Miss tutup? Insya Allah enggak, Miss. Insya Allah bisa. Tinggal latihan soal aja ya, karena butuh latihan kalau kimia.
Oke guys, berarti hari Senin depan kalian ngerjain latihan soal. Insya Allah Miss ngasih soalnya kalau nggak hari ini besok lah ya, karena Miss lagi di sekolah. Biar kalian punya cukup waktu untuk ngerjain. Hari Selasanya kita bahas latihan soalnya, gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Miss tutup. Thank you guys for today. Mudah-mudahan pada sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalian nggak ada apa yang ke sekolah, geng? Tapi hujan juga sih. Besok